Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Aryanitami dari kelas IF 18D, Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip kerja interface. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah serial port dengan konektor DB9. Yang kedua ada parallel port dengan konektor DB25, dan yang ketiga adalah aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. Yang pertama adalah serial port dengan konektor DB9. Serial port dengan konektor DB9 adalah serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serat optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut ini adalah port serial DB9 yang biasa dijumpai di perangkat komputer desktop. Ini adalah gambar DB serial port COM yang male dan female, dan ini adalah contoh lain dari DB9 serial port COM yang male dan female. Peralatan komunikasi serial device. Pada komunikasi serial, port dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Data Communication Equipment atau DCE dan Data Terminal Equipment atau DTE. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA. Yang pertama adalah space atau logika 0, ialah tegangan antara positif 3 hingga positif 25 volt. Yang kedua adalah mark, yaitu logika 1 ialah tegangan antara minus 3 hingga minus 25 volt. Yang ketiga adalah daerah antara plus 3 volt hingga min 3 volt tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Yang keempat adalah tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. Yang kelima adalah arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 meter ampere. Ini adalah gambar DB9 serial port atau COM. DB9 mempunyai 9 pin, yaitu pin pertama adalah data carrier detect atau DCD, pin kedua adalah received data atau RXD, pin ketiga adalah transmitted data atau TXD, pin keempat adalah data terminal ready atau DTR, pin kelima adalah signal ground atau common, pin keenam adalah data set ready atau DSR, pin ketujuh adalah request to send atau RTS, pin kedelapan adalah clear to send atau CTS, pin ke-9 adalah ring indikator atau RI. Aplikasi atau rangkaian port serial. Pemrograman port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller. Karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel, berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara 2 PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan pertama, pin TXD ke pin RXD komputer lain, kedua, pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain, ketiga, RTS dan CTS dihubungkan singkat, keempat, DSR dan DTR dihubungkan singkat, kelima, GND dihubungkan ke GND komputer. Yang kedua adalah parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan pada tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasi antara komputer dengan printer. Pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya,
Parallel port ini sekali mentransfer data, langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni TX atau transmit, RX atau receive, dan GND atau ground. Parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port, data transfer rate-nya berkisar 50-150 kbps. Sekarang, dengan emulasi port USB, data transfer rate parallel port atau virtual bisa mencapai 12 Mbps. Diagram pin parallel port. Parallel port ada dua macam, yaitu pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Centronics dan pin 25 dikenal dengan DB25. Centronics lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersamaan dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditujukan untuk menghemat tempat. Karena lebih praktis, maka untuk koneksitornya, parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25. Sedangkan Centronics masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasangkan pada kabel penghubung, sedangkan konektor paralel betina dipasangkan pada komputer DB25. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi, dan sisanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Berikut ini adalah contoh gambar paralel jantan, dan berikut ini adalah contoh gambar paralel betina. Berikut ini adalah tabel standar parallel port. Catatan: ground dihubungkan dengan sebuah pin ground jika memungkinkan. Jangan menghubungkan ground dengan casing atau piranti lain. Tanda N di depan nama sinyal menunjukkan pin tersebut aktif rendah atau logika 0. Parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu. Lebih cepat dibanding serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Lebih panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya. Standar port paralel yang baru ialah IEEE 1284, di mana dikeluarkan pada tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. 1. Mode kompatibilitas, 2. Mode enable, 3. Mode byte, 4. Mode EPP atau Enhanced Parallel Port, 5. Mode ECP atau Extended Capability Port. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya serta standar parallel port sebelumnya atau SPP yang diluncurkan tahun 1981. Port parallel extend atau edge-handed menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking untuk mengeluarkan 1 bit ke printer menggunakan mode kompatibilitas. Software harus menulis byte ke data port, cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data sehingga data yang telah ditulis akan hilang. Buat strop atau pin 1 rendah, ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. Buat strop tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strop low. Protokol EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu siklus baca data atau data read, siklus baca alamat atau address read, siklus tulis data atau data write, siklus tulis alamat atau address write.
Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat, saluran channel, atau informasi perintah dan kontrol. Alamat port. Alamat port paralel mempunyai 3 alamat seperti pada tabel 9.2.3 BCH, ialah alamat dasar yang diperkenalkan sejak munculnya port paralel pada kartu video yang kemudian tidak digunakan lagi. LPT1 ialah line printer dengan alamat 378H, lalu LPT2 dengan alamat 278H. Meskipun alamat ini dapat dirubah, saat ini alamat 378H dan 278H umumnya digunakan sebagai alamat port paralel. Tabel alamat port paralel adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dengan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung 2 kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 Mbps (S) dengan kecepatan rendah 1,5 Mbps (S). USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbps (S) yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengirim sekaligus penerima baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Data dikirimkan secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedasi output sampai 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshot dan undershot. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan dan kurangnya informasi yang saya berikan. Semoga materi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you.